rip your hands off of my shirt if you want. My parents went into town. To believe in this living is just a Halo Sobat Bodor, balik lagi dengan saya, Nankun in the house. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel yang terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul Into the Wild, yang rilis tahun 2007 lalu. Film ini disutradarai oleh Sean Penn. Film ini merupakan film drama biografi, adventure, dan juga survival terbaik yang mendapatkan rating sangat bagus di IMDb, yaitu 8,1. Film ini menceritakan perjalanan seorang sultan, tapi kali ini bukan Sultan Andara, melainkan dia bernama Christopher McCandless, yang meninggalkan semua yang ia miliki dan memilih menjalankan hidup di alam liar di Alaska. Jujur, setelah melihat keseluruhan film ini, saya dibuat merinding disco karenanya. Merinding bukan karena lihat si teteh yang lagi tiktokan, tapi merinding dengan pesan yang terdapat dalam film ini. Oke, tanpa banyak bercuit-cuit lagi, langsung aja Geboy ke Neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Film berawal di tahun 1990. Christopher McCandless atau yang biasa disebut Chris sedang menghadiri acara kelulusannya sendiri di sebuah universitas bernama Universitas Emory, daerah Atlanta. Tak ketinggalan, kedua orang tua dan adiknya pun ikut menghadiri acara tersebut. Christopher Johnson McCandless. I see them standing at the formal gates of their colleges. Setelah itu, mereka pergi ke restoran untuk makan bersama. Sambil makan, Chris berkata bahwa ia diterima pada jurusan hukum di Harvard University. Tentu saja, ia mendapat dukungan penuh dari ayahnya, yang merupakan pegawai NASA. Sedangkan ibunya sendiri bekerja sebagai sekretaris di perusahaan pembuatan pesawat jet tempur yang bernama Hughes Aircraft. Berkarir dalam bidang yang begitu prestisius, tentu saja Chris tidak kekurangan dalam hal kebutuhan ekonomi sedari kecil. Ditambah lagi, Chris mewarisi otak yang cemerlang dari kedua orang tuanya. Setelah itu, ia kembali ke apartemennya. Sedangkan orang tua dan adiknya kembali ke Virginia. Di kamar, Chris sedang menghitung uang kembalian beli bakso di depan Alfamart. Ia berencana melarikan diri dan mencopot jabatannya sebagai sultan. Semua uangnya yang berjumlah $24.000 ini ia donasikan ke sebuah yayasan peduli kasih setempat. Dan semua identitasnya ia gunting lalu ia bakar untuk menghilangkan jejak. Fakta pernyataan ia diterima di salah satu universitas yang sebelumnya hanyalah akal-akalannya saja, agar ia dapat menjalankan keinginannya, yaitu bebas pergi ke Alaska. Chris sangat ingin pergi ke sana karena didasari atas rasa kekecewaannya terhadap sikap kepalsuan orang tuanya yang selalu mengandalkan materi untuk mengukur sebuah kebahagiaan dalam berbagai hal. Sehingga Chris lebih memilih pergi dari rumah, meninggalkan semuanya, menggantungkan semuanya kepada alam, dan mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Chris mengendarai mobil Datsun tua miliknya, hanya membawa uang saku seperlunya, beberapa buku, dan sebuah buku diari untuk menulis setiap momen yang sudah ia lalui selama perjalanan menuju Alaska. Di sebuah gurun, pada malam hari, ia sedang beristirahat. Tak diduga, di parit yang tadinya kering, terjadi banjir bandang yang menyeret mobilnya hingga seketika rusak. Esok harinya, ia memulai perjalanan yang sesungguhnya. Chris meninggalkan mobilnya itu dan membakar sisa uang yang berada di sakunya. Sehingga, sekarang ia benar-benar hidup dari nol dan benar-benar mengandalkan apa yang alam punya. Perjalanannya memasuki bulan Juli 1990. Chris sampai di Arizona. Di tempat ini, ia kemudian mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp, yang artinya Alex si pengembara super. Pergantian namanya ini tanpa melibatkan bubur merah ataupun bubur putih. Ia bertujuan agar tidak satupun orang yang menemukan keberadaannya. Berbulan-bulan pun telah berlalu. Berbulan-bulan pun telah berlalu.
Ibu dan ayah tidak dapat kabar dari anaknya itu, sehingga mereka memutuskan pergi ke Atlanta untuk memastikan Chris dalam keadaan yang baik-baik saja. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan putranya itu, dan di sana tidak ada satupun orang yang tahu akan keberadaannya. 1 bulan kemudian, ia bertemu Rennie dan Jane, sepasang suami istri yang berpergian dengan sebuah mobil pen. Mereka memberi Chris tumpangan. Orang barat sana menyebutnya hitchhik. Hal ini cukup umum di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia sendiri ada istilah nge-BM. Biasanya naik mobil bak atau mobil truk yang belakangnya ada gambar artis-artis. Kayak Teteh Giselle ini. Di sebuah pantai, mereka kemudian bermalam bersama dan banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Of human conditions. Facing. Namun pada suatu malam, Chris pergi begitu saja, karena gak mau mengganggu mereka yang sedang membasahi ladang yang gersang. Chris berjalan kaki kembali, hingga sampai di sebuah lahan pertanian yang sangat luas. Ia memutuskan bekerja di sana, didampingi oleh pemilik lahan yaitu Wayne Wetherbird, sebagai pemanden gandum. What do you think about all this? I like all this. Di sana, ia banyak menceritakan tentang obsesinya dengan Alaska. Tak lama, Chris harus berhenti bekerja dengan Wayne karena ia ditangkap oleh polisi karena kasusnya sebagai orang buronan. Akibat peristiwa itu, Chris terpaksa berhenti bekerja dan melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di Sungai Colorado. Dari hasil kerjanya, Chris kemudian membeli sebuah kayak. Pagi harinya, Chris meminta izin kepada petugas keamanan sungai agar ia bisa mengarungi Sungai Colorado. Namun, karena belum adanya pengalaman dan tanpa kartu identitas yang jelas, petugas pun melarang Chris melintas ke sungai tersebut. Sehingga Chris yang badungnya 11-12 sama saya ini akhirnya secara diam-diam memberanikan diri untuk menyusuri aliran sungai. Meski harus dikejar-kejar Pak Polisi, Chris berhasil lolos dari kejaran polisi. Chris kembali menggunakan sisa uang hasil kerjanya untuk membeli makanan sebagai stok dalam perjalanannya. Setelah itu, ia kembali menggunakan perahu kayaknya untuk menyusuri setiap sungai. Yang tanpa ia sadari, sungai itu membawanya hingga sampai di Meksiko. Morelos Dam. River dries out pretty quickly beyond there, doesn't Up it? north. So, Sialnya, di sana ia diamankan dan diinterogasi oleh petugas keamanan setempat karena ia telah masuk wilayah perbatasan tanpa kartu identitas yang jelas. Beruntung terdapat celah di sana. Ia pun nyerepet lari melarikan diri hingga menaiki sebuah kereta barang yang kebetulan melintas di sana agar ia bisa kembali lagi ke Amerika. Ternyata di pagi harinya, kereta tersebut membawanya ke Los Angeles. Di malam harinya, ia memanfaatkan shelter house untuk bermalam di sana secara cuma-cuma, alias gretong. Tak ketinggalan, ia pun membuat kartu identitas yang baru dengan nama Alexander Supertramp agar ia bisa mencari kerja. Namun saat melihat keadaan sekeliling kota, membuatnya flashback akan masa lalunya. Seketika, ia mengurungkan niatnya sehingga pergi dari sana dan kembali pergi ke tujuan awalnya dengan menaiki sebuah kereta secara ilegal kembali. Namun, nasib sial kembali menimpanya. Tiba-tiba petugas kereta mengetahui keberadaannya, sehingga langsung memukulinya. Setelah kejadian itu, ia bekerja kembali di sebuah restoran makanan cepat saji. Tapi kali ini, bukan McD apalagi KFC. Namun tak lama, ia diberhentikan karena masalah yang sepele, yaitu ia tidak menggunakan sarung tangan dan kaos kaki saat bekerja. Chris terpaksa kembali melanjutkan perjalanannya. Secara kebetulan, saat berjalan, Chris menuju tempat di mana Rain dan Jen tinggal. Di sini, ia memutuskan untuk tinggal beberapa lama dan bekerja sebagai penjual buku bekas. Di sana, Chris bertemu dengan gadis nan cantik bernama Tracy yang diam-diam jatuh hati padanya sejak pandangan pertama. Hai Dede. More or less. You really like it. And I did. you really believe in love then? Yeah. You can wipe your hands off. Di dalam mobil pen, karena ibu dan bapak Tracy sedang keluar, Tracy pun mengajaknya untuk melakukan pencelupan bersama-sama. Namun, ia malah menolak gadis secantik Tracy. Di lain waktu, mereka merayakan malam Natal dengan bermain gitar dan bernyanyi bersama-sama. Dreams with thunder. The one thing that I can hold on to. Esok harinya, Chris melanjutkan perjalanan meninggalkan wanita yang mencintainya.
diantarkan oleh Jan untuk membeli bekal makanan dan beberapa keperluan yang lainnya. Setelah itu, Chris bertemu seorang kakek yang sudah tidak muda lagi, bernama Ron French. Di sini, Ron hidup sebatang kara kayak Hachi dan mengajak Chris untuk tinggal bersama untuk beberapa bulan di rumah Ron dan banyak melakukan aktivitas bersama-sama. Lama-kelamaan, Ron yang sudah menganggapnya sebagai cucunya sendiri menawarkan apakah dia bersedia diadopsi oleh dirinya untuk benar-benar menjadi cucunya. Tetapi Chris menjelaskan bahwa ia akan membicarakan hal itu setelah ia kembali dari Alaska. Setelah melalui gunung, melewati lembah, akhirnya ia benar-benar tiba di Alaska pada bulan April tahun 1992 dengan cuaca saat itu sedang musim dingin. Menurutnya Alaska adalah tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya. Di sana ia menemukan sebuah bangkai bus yang kemudian ia jadikan tempat tinggal dan diberi nama sebagai Magic Bus. Hello? Is there anybody here? It's not! Ow, 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 ow! Kegiatan Chris sehari-hari dihabiskan dengan membaca buku dan berburu hewan seperti burung, ikan, tupai, serta tanaman sejenis kacang-kacangan yang bisa ia konsumsi. Di dalam bus, pada setiap harinya, ia tidak lupa menulis kisah dan perjalanannya di dalam buku diarinya. Hari demi hari ia lewati, musim yang sudah berganti, persediaan beras bulognya pun semakin menipis, sehingga ia memutuskan untuk mencari sesuatu sebagai makanan. Tak disangka, seorang rusa besar melintas di hadapannya, sehingga seketika ia tembak. Rusa itu ia potong kecil-kecil. Ia bermaksud menyimpan hewan itu sebagai stok makanannya untuk beberapa hari ke depan. Namun, beberapa hari kemudian, daging rusa yang sempat diasapi itu ternyata sudah tidak dapat dikonsumsi lagi karena daging tersebut sudah busuk, sudah terdapat laler dan belatung di mana-mana. Kemudian, Chris merasa kecewa dan belajar bahwa alam tidak selamanya bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang ia harapkan. Chris kembali ke dalam Magic Bus dan melanjutkan kegiatannya dengan menulis diary dan membaca buku. Di saat membaca, ia justru mendapat sebuah kutipan yang sangat berarti. Kutipan itu berbunyi, "Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain." Selain itu, di dalam buku itu pun tertulis bahwa tidak ada kebahagiaan yang begitu berarti bagi seorang lelaki ketika ia sudah menemukan belahan jiwanya dan memiliki keturunan. Di saat itu juga, Chris langsung menyadari bahwa ia tidak dapat membiarkan dirinya selamanya hidup di alam liar sendirian. Esokan harinya, ia langsung bersiap-siap, berkemas berencana kembali pulang, dan berharap bisa membagikan seluruh kisah perjalanannya yang sudah ia tulis selama ini kepada orang lain. Namun ternyata alam berkata lain. Danau yang tadinya tertutup es tadi sudah mencair, dan sungai tersebut sedang pasang. Padahal, ini satu-satunya akses untuk keluar dari tempat ini. Sekian kali ia mencoba, Chris yang sudah putus asa memutuskan kembali ke dalam Magic Bus untuk bermalam di sana. Esok harinya, Chris bangun dengan perut yang sangat lapar. Namun, sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Bahkan binatang-binatang pun tak ada sama sekali karena sudah bermigrasi akibat perubahan musim. Chris kembali ke Magic Bus dan membuat lubang di sabuknya agar ia bisa menahan rasa laparnya. Beruntung, Chris membawa buku botani atau sejenis buku yang menjelaskan tentang berbagai tumbuhan-tumbuhan. Chris dengan segera mencari tahu apa ada tumbuhan di sekitarnya yang bisa ia konsumsi. Ia akhirnya menemukan sebuah tanaman sejenis kentang liar yang ia anggap bisa dia makan. Dan esok harinya, tak diduga Chris justru terbangun dengan tubuh yang sangat menggigil karena demam tinggi yang ia sendiri tidak tahu disebabkan oleh apa. Akhirnya, ia mencoba membaca kembali buku tersebut karena rasa lapar yang begitu besar sehingga ia pun menjadi kurang teliti dan ternyata tanaman yang kemarin ia makan tersebut
adalah sejenis tanaman beracun yang dapat mengakibatkan kematian. Kini bubur sudah jadi nasi. Chris tidak bisa lagi mengandalkan dirinya yang sedang demam tinggi ini. Ia berharap akan ada pemburu liar yang bisa menyelamatkannya. Bahkan saat keluar mengambil air pun, seekor beruang yang melihatnya nggak tertarik mencicipinya. Kondisi Chris sudah semakin parah, yang membuat dirinya hanya bisa rebahan gak ngapa-ngapain selama berhari-hari. Chris terlihat sangat menyesali hidupnya, sambil mengingat-ingat kenangannya di masa lalu, bersama orang-orang yang ia sayangi. Hingga akhirnya ia pun masih menyempatkan diri untuk membersihkan tubuhnya, dan berpakaian secara rapi demi menyiapkan kematiannya sendiri. To call each thing by name. Dan akhirnya Chris pun menghembuskan napas terakhirnya. Dalam Magic Bus itu hanya seorang diri. Tepat di bulan April 1992 dan setelah 2 minggu kematiannya, jasad Chris akhirnya ditemukan oleh sekelompok pemburu tanaman liar bersama buku diarinya yang kemudian diadopsi oleh seorang penulis ternama bernama Jon Krakauer hingga menjadi sebuah buku terbestseller di masanya yang berjudul Into the Wild, dan film pun Mamat. Itulah alur cerita film Into the Wild. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dalam film ini. Salah satunya adalah kebahagiaan tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Banyak yang menganggap kehidupan Chris sebelumnya sangat sempurna. Terlahir dari keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, hingga paras yang tampan. Tentu saja membuat orang lain beranggapan bahwa semua itu sudah memberikan kebahagiaan di dunia yang lebih dari cukup. Namun dari sudut pandang Chris, hal itu berbanding terbalik. Ia ingin meninggalkan semua yang ia miliki demi merasakan hidup mandiri dengan usahanya sendiri. Kemudian hidup di antah berantah yang hanya memberikan kebahagiaan untuk sementara. Intinya kita bisa belajar agar kita tidak menyamaratakan standar kebahagiaan kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Contohnya saya, cukup disayang istri aja udah bahagia banget. Lupa, aku kan masih jomblo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli cemilan sama edit video selanjutnya seperti kopi kapal sene dan le mineral di Alfamart. Hatur nuhun.